tahun 2002, perusahaan tempatku bekerja mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Pemilik perusahaan memutuskan memangkas hampir separuh dari karyawannya. Dan aku salah satunya yang terkena pemangkasan tersebut. Bukan karena kinerjaku yang buruk, tapi keadaanlah yang memaksa seperti itu. Kalau kinerjaku buruk, tidak mungkin aku bisa bekerja selama 6 tahun di sana. Jangankan aku yang cuma 6 tahun. Malah ada seniorku yang sudah 10 tahun mengabdi pun terkena imbasnya juga. Aku tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Mungkin memang sudah takdirku. Aku juga tidak bisa membenci mantan bosku itu. Karena selama ini aku bekerja di sana, beliau memperlakukanku dengan sangat baik. Bahkan aku bisa melihat ada setitik air mata nyaris jatuh dari pelupuk matanya saat ia meminta maaf karena tidak bisa mempekerjakan aku lagi. Aku berusaha tersenyum di depan matanya dan mengatakan tidak apa-apa. Tapi sebenarnya di lubuk hati yang terdalam aku menjerit. Aku bingung bagaimana nasib kedua orang tuaku serta adik perempuanku jika aku tidak bekerja. Wajar kalau aku bingung, karena aku adalah salah satu tulang punggung keluargaku. Karena mengalami kecelakaan lalu lintas, ayahku mengalami lumpuh di salah satu kakinya, sehingga beliau harus berjalan menggunakan tongkat. Keadaan yang membuatnya tidak bisa bekerja lagi. Sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga yang mencari penghasilan dengan membuka kedai kelontong kecil-kecilan di rumah kami dengan hasil penjualan yang tidak seberapa. Keadaan ayah membuat ibu tak ingin bekerja di luar rumah. Ibu yang sangat menyayangi ayah tak tega harus meninggalkannya jika ibu bekerja. Ketika dokter menyatakan bahwa salah satu kaki ayah mengalami lumpuh total, di saat itu juga ibu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan sisa gaji terakhirnya digunakan ibu untuk modal kedai kelontongnya. Dengan membuka kedai di rumah, setidaknya ibu bisa berjualan sambil menjaga ayah. Pernah aku melihat di saat ibu melayani pembeli, ayah menatapnya dengan perasaan bersalah. Melihat itu, aku pun bertekad dalam hati. Aku harus membantu orang tuaku. Setelah menamatkan sekolah, aku memutus impianku melanjutkan pendidikan di universitas. Tak mengapa aku tak melanjutkan pendidikanku. Yang penting orang tuaku tak terlantar dan adikku masih bisa melanjutkan sekolahnya. Syukur-syukur ada rezekiku menyekolahkan adikku setinggi-tingginya untuk memenuhi impianku yang terputus. Selepas tamat sekolah, aku tak membuang-buang waktu. Aku langsung ke sana kemari mencari lowongan kerja. Dan pekerjaan pertamaku justru di perusahaan yang memecatku saat ini, walaupun dengan
terpaksa. Sebisa mungkin aku beradaptasi. Dan ternyata tidak sulit. Karena bosku sangat baik dan sabar dalam melatihku. Hingga datanglah hari pemecatan yang tak disangka-sangka itu. Tetapi secerca harapan muncul. Ketika aku dipecat, bosku malah menyarankan aku untuk membuat surat lamaran kerja di salah satu perusahaan yang ada di pinggiran kota. Perusahaan itu milik salah satu kenalannya. Bosku berkata, kalau ia mendengar perusahaan itu membutuhkan beberapa karyawan tambahan. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah pamit pada bos yang sekarang menjadi mantan bosku, aku pun buru-buru pulang ke rumah kontrakanku. Lalu mempersiapkan berkas-berkas lamaran kerjaku. Aku memasukkan semuanya di dalam sebuah map. Setelahnya aku tancap gas ke perusahaan yang dimaksud. Ternyata bosku benar. Perusahaan itu memang sedang membutuhkan karyawan. Aku menyerahkan berkasku kepada satpam jaga yang ada di sana. Dan sama sekali tak kuduga, satpam itu mengatakan kalau aku bisa interview saat itu juga. Kebetulan pimpinannya ada waktu luang. Aku senang sekali. Karena itu berarti aku tidak perlu menunggu panggilan interview lagi. Beberapa menit aku diinterview, aku pun pulang ke rumah. Pimpinannya mengatakan akan mengabariku dalam waktu 3 hari. Apakah aku diterima atau tidak? Selama 3 hari penantian, aku jadi uring-uringan. Jantungku dak-dikduk menunggu panggilan telepon. Selama masa itu, aku tidak berani menelpon orang tuaku bahwasanya aku sudah dipecat dan dalam masa mencari pekerjaan baru. Nanti saja, kalau sudah dapat pekerjaan baru kukabari mereka. Itu kulakukan supaya mereka tidak khawatir. Dan ternyata harapanku terkabul. Tepat di hari ketiga, perusahaan itu pun menelponku dan mengatakan bahwa aku bisa masuk kerja di tanggal 1 bulan berikutnya. Tetapi itu tidak lama, karena bulan ini sudah tanggal 26. Itu berarti aku punya waktu 4 hari untuk mencari rumah kos baru. Aku terpaksa pindah rumah, karena rumah kos lamaku jaraknya lumayan jauh dari perusahaan baruku sekarang. Aku senang sekali. Beban berat yang selama ini menekan tubuhku sekarang sudah lenyap. Tubuhku pun terasa ringan. Tetapi dalam hati ada sedikit kecurigaanku. Apa mantan bosku ada andil kali ya dalam proses penerimaan diriku? Sudahlah, pikirku. Mau ada atau tidak, yang penting sekarang aku dapat kerjaan baru. Toh selama proses interview, aku sama sekali tidak menyebut nama mantan bosku. Aku menyambar ponselku, lalu menghubungi orang tuaku. Memberitahu mereka bahwa aku akan segera pindah rumah yang dekat dengan perusahaan baruku. Esoknya, aku pun ke pinggiran kota mencari rumah kos baru. Aku bertekad, hari itu aku harus dapat, supaya aku bisa segera pindah dan bisa beristirahat menjelang aku kembali bekerja. Aku pun mengelilingi daerah sekitar perusahaan
bertanya ke orang-orang apa ada rumah kos yang kosong. Ternyata hari itu nasibku kurang beruntung. Tidak ada rumah kosong yang dekat perusahaan. Dan di saat rasa putus asa mulai datang, seorang wanita parubaya menghampiri. Tanpa bertanya, dia berkata bahwa sebenarnya ada satu kamar kosong di rumah kos yang terletak di ujung jalan. Ibu itu pun menunjukkan rumah kos yang dimaksud. Aku heran. Tadi aku sudah bertanya di sana. Tapi menurut yang empunya rumah, tidak ada lagi kamar tersisa. Si ibu cuma terkekeh sebentar. Tentu saja si kakek tua berkata tidak ada, kata si ibu. Si kakek tua adalah pemilik rumah kos yang dimaksud. Menurut si ibu, sejak 5 tahun lalu, si kakek tidak pernah menyewakan satu kamar itu lagi. Menurut penyewa-penyewa sebelumnya, mereka mengalami kejadian tidak mengenakan di sana, yang berhubungan dengan dunia gaib. Karena tidak ingin mendengar cerita-cerita itu, si kakek pun memutuskan tidak menyewakannya lagi. Tapi tidak ada waktu untuk meributkan dunia gaib. Aku ingin cepat-cepat pindah. Dan kebetulan rumah kos itu sangat dekat dengan perusahaan baru. Bahkan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Karena jaraknya hanya sekitar 300 meter. Mataku membelalak senang, membayangkan berapa duit yang bisa kuhemat nantinya. Seandainya si kakek mengizinkanku tinggal di sana, aku berencana pulang pergi kerja dengan berjalan kaki saja. Lumayan menghemat uang bensin sepeda motorku. Tidak hanya itu, dengan berjalan kaki bisa sekalian membuatku berolahraga untuk membakar lemak-lemak tubuhku yang mulai menampakkan diri. Aku pun tidak menggubris masalah dunia pergaiban. Aku mendatangi kembali si kakek. Begitu melihatku kembali, wajah si kakek kelihatan bingung. Aku tidak mau basa-basi. Aku langsung meminta si kakek untuk diperbolehkan menempati kamar yang dimaksud. Ternyata si kakek keras kepala juga. Dia tidak mengizinkanku. Bahkan ia sempat mendorongku untuk segera pergi dari sana. Tetapi bayangan duit yang bisa kuhemat terus menyemangatiku untuk menaklukkan si kakek. Perdebatan sengit kami pun menjadi tontonan beberapa penghuni kos lainnya. Setelah perang kata-kata yang memakan waktu hampir setengah jam, si kakek pun akhirnya nyerah. Mungkin dia lelah menghadapiku yang notabene keras kepala juga ini. Saat aku menanyakan harga sewa per bulannya, si kakek hanya tersenyum sinis, lalu berkata, "Selama kau betah, silahkan tempati kamar itu dengan harga 300.000 per bulan." Aku terkejut. 300.000? Apa aku nggak salah dengar? Sedangkan harga kamar lainnya sekitar 500 sampai 1 juta. Tergantung besarnya kamar dan fasilitas yang ada di dalamnya. Mataku membulat sempurna. Mulutku menganga saking syoknya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Aku nyaris tertawa kegirangan. 300.000? Ya Allah, murah banget, batinku dalam hati. Bayangan duit yang bisa kuhemat kembali menari-nari di bola mataku.
Aku pun berterima kasih pada si kakek yang hanya menunjukkan wajah masamnya padaku. Saat aku berbalik, aku melihat seorang pemuda yang menatapku dengan tatapan bingung. Sepertinya ia tidak menyangka bahwa ada orang gila yang bersedia menempati kamar itu. Tapi aku tidak peduli. Yang penting harganya murah dan aku bisa berhemat banyak. Jika bisa berhemat, aku bisa menabung untuk biaya kuliah adikku yang saat ini duduk di kelas 2 SMA. Itu artinya aku punya waktu setahun untuk menabung sampai adikku tamat sekolah. Dengan hati membuncah bahagia, aku pun pulang ke rumah kontrakan lamaku untuk mulai mengepak barang-barangku yang tidak terlalu banyak. Keesokan harinya, aku pun pindah. Kedatanganku disambut wajah-wajah bingung penghuni kos lainnya. Tapi aku membalasnya dengan anggukan kepala dan senyumanku. Saat kubuka, ternyata kamar kosku rapih dan terawat. Aku hanya perlu menyapu dan mengepelnya sedikit saja. Seharian mengurus kepindahanku membuat badanku menjadi sangat letih. Aku pun memutuskan untuk mandi, lalu merebahkan tubuhku di kasur, dan tanpa sadar aku pun terlelap. Ketika aku terbangun, hari sudah pagi. Ternyata lama juga aku tidur. Mungkin karena efek pindah rumah, sehingga tubuhku memerlukan waktu lebih lama untuk beristirahat. Aku pun memutuskan mandi, lalu pergi keluar mencari sarapan. Saat aku keluar kamar, kulihat si kakek pemilik kos sedang menyapu halaman. Aku pun berusaha bersikap ramah dengan cara menegurnya. Tapi si kakek hanya melihatku sekilas, lalu memalingkan wajahnya tanpa membalas sapaanku. Dia kembali menyapu. Anehnya, sedikit pun aku tidak merasa sakit hati. Aku tidak mempedulikannya. Yang penting, aku bisa berhemat karena mendapatkan kamar yang murah. Beberapa hari menjelang aku bekerja, aku menyibukkan diri dengan beberes dan berjalan-jalan di daerah sekitar, sekedar mengenal seluk-beluknya, seperti warung, pasar, pertokoan, dan lainnya. Lalu tibalah hari pertamaku bekerja. Tidak ada kendala berarti. Semua rekan kerjaku baik dan ramah-ramah. Hanya ada satu orang seniorku yang bermuka jutek. Tapi menurut rekan-rekanku, tidak perlu memusingkannya, karena memang seperti itu wajahnya. Tapi dalam urusan pekerjaan, si senior itu termasuk profesional. Dia tidak akan pernah mencampur adukkan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Beberapa hari aku menempati kamarku, tidak pernah ada kejadian aneh-aneh di sana. Tetapi 2 minggu kemudian, gangguan-gangguan aneh mulai menimpaku. Dimulai dari suara tangisan perempuan di saat aku tertidur. Aku yang sedang terlelap dikejutkan dengan suara tangisan wanita yang berasal dari kamar mandi. Aku penasaran, lalu mengeceknya. Tidak ada apa-apa di sana. Lalu pernah aku mendengar suara tangisan bayi kecil dari arah yang sama, yaitu kamar mandi. Suara-suara itu
terus kedengar hampir tiap malam. Puncaknya saat aku ingin mandi. Kali ini bukan suara, tetapi sosok wanita memakai piyama tidur tergeletak lemas di kamar mandi. Yang membuat aku akhirnya menjerit. Wanita itu dikelilingi genangan air berwarna merah darah. Aku spontan berteriak, hingga mengundang kedatangan penghuni kos lainnya, bahkan si kakek tua. Mereka bertanya ada apa. Aku langsung menjawab, kalau ada wanita bundir di kamar mandiku.